Baik, saudari-saudara terkasih, komunitas Love Praying Family, senang sekali bahwa saya boleh berada dalam komunitas pada malam ini untuk memberikan satu dua inspirasi yang saya yakin bukan hal baru juga bagi komunitas. Nama saya Romo Cornelius Maro SVD, biasa dipanggil Romo atau Pater Maro. Saya orang Maumere, usia imamat 8 tahun imamat. Dan saat ini saya bertugas di rumah retret SPD, namanya Rumah Retret Tugu Wacana di daerah Puncak Bogor ya, di Cisarua. Mungkin demikian kenalan singkat dari saya ya. Terima kasih, Pater. Dipersilakan memulai. Baik, saudara-saudara sekalian, saya izin untuk share screen. Ah, Baik para saudari-saudara, komunitas Love Praying Family, ah, kita mohon Roh Kudus, tadi kita sudah berdoa, mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Kita menghadirkan Roh Kudus dalam pengajaran ini, semoga Roh Kudus membantu kita. Kata Santo Agustinus, kalau kita mengerti gembiralah, kalau tidak mengerti percaya saja, kata Santo Agustinus. Bernafaslah dalam diriku ya Roh Kudus, agar aku memikirkan apa yang suci. Doronglah aku ya Roh Kudus, agar aku melaksanakan apa yang suci. Tariklah aku ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai apa yang suci. Kuatkanlah aku ya Roh Kudus, agar aku sanggup mempertahankan apa yang suci. Jagalah aku ya Roh Kudus, agar aku selalu suci. Amin. Baik. Ya, pertama terima kasih bahwa komunitas boleh memberikan saya kesempatan untuk berada malam ini untuk menyampaikan satu dua hal, bukan sebuah renungan tapi lebih kepada katekese ya. Katekese bagaimana devosi darah mulia Yesus Kristus. Kesadaran saya adalah bahwa bagi Bapak Ibu komunitas ini bukan hal yang baru karena Bapak Ibu juga sedang saudara-saudara sedang dalam novena. Jadi pasti devosi ini juga uh, saudara-saudara sudah memiliki pengetahuan. Maka saya coba untuk menghadirkan atau menampilkan apa yang sudah saya siapkan. Baik, boleh lanjut ya. Alur pengajaran atau katekese ya. Katekese itu kan pengajaran iman ya, pengajaran agama. Bukunya ya katekismus, orangnya katekumen, sekolahnya ya kateketik ya gitu-gitu, katekese pengajaran. Saya membagi menjadi enam sub dari pengajaran saya yang sederhana ini, yaitu pertama saya akan bicara mengenai sejarah devosi ini, yang kedua mengapa harus darah Yesus, yang ketiga 7 peristiwa darah Yesus tertumpah, yang keempat berkat darah Kristus, yang kelima komentar para kudus mengenai darah Yesus, dan enam adalah devosi-devosi darah Kristus. Baik, saya kira itu poin-poin katekese saya malam ini. Baik, ya. Kita mulai dengan sejarah devosi. Poin pertama ya. Dalam kalender liturgi gereja itu tanggal 1 Juli itu hari raya darah mulia Yesus. Tapi setelah Konsili Vatikan kedua tidak menjadi hari raya, tidak dirayakan seperti prakonsili dulu ya, prakonsili Vatikan kedua. Jadi tapi tetap diperingati sebagai hari raya darah mulia Yesus 1 Juli. Sedangkan bulan Juli bulan darah mulia Yesus, dan ditetapkan perayaan ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-9 waktu tahun 1849 ya. Dan komunitas sekarang sedang novena, sedang merayakan bulan darah mulia Yesus itu. Baik ya. Karena bagi para bapak gereja awal itu mengatakan bahwa gereja ini lahir dari lambung Kristus yang tertusuk. Jadi kita ingat peristiwa
Pasio dalam Injil Yohanes, lambung Yesus ditusuk dengan tombak, keluarlah darah serta air, dan bahwa sakramen-sakramen diwariskan melalui darahnya. Oleh karenanya sangat disayangkan kalau kita tidak berdevosi atau tidak merenungkan bagaimana darah Kristus ini sungguh luar biasa bagi akhirnya gereja dan sakramen. Ya, itu salah satu alasan mengapa darah mulia Yesus ini di dalam liturgi gereja. Itu dokumen dari Santo Paus Clement pertama ya, tahun 96 Masehi, berarti awal-awal sekali ya, dekat dengan Rasul Petrus ya. Dokumen paling pertama yang ditemukan adalah bahwa bagaimana Santo Clement Paus ini berkata bahwa mari kita memperbaiki pandangan kita pada darah Kristus dan menyadari betapa berharganya darahnya. Melihat bahwa darahnya turun untuk keselamatan kita dan membawa rahmat perubahan ke seluruh dunia. Jadi dari tahun 96 itu Paus Clement sudah meminta kita untuk mari kita memberikan perhatian pada darah mulia Kristus. Oke. Lalu saya hanya menyebut ini poin yang masih soal ringan sekali, soal istilah. Nah, dalam bahasa Latin itu Pretiosimi sanguinis Domini nostri Jesu Christi. Dalam bahasa Inggris, most precious blood of our Lord Jesus Christ. Nah, precious ini sebenarnya kita mau terjemahkan amat berharga ya. Darah maha amat berharga ya. Cuma dalam doa, kalau kita doa pujian waktu adorasi, salve, doa pujian kepada sakramen Maha Kudus, itu disebut darahnya yang maha indah kan. Terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah. Jadi kita di Indonesia menyebutnya menjadi darahnya yang maha indah. Ya. Komunitas kita tadi dalam flyer menyebut darah mulia ya. Dalam bahasa Inggris most precious, most itu kan maha ya, amat atau amat ya. Kalau sakramen maha kudus, sedangkan darah itu maha amat, maha mulia atau maha indah. Oke, jadi kita dalam terjemahan untuk doa itu, untuk darah Yesus disebut darah yang maha indah. Ya. Inggris dan lainnya itu most precious ya, darah yang amat berharga. Baik, itu yang poin-poin pertama tadi soal sejarah dan soal istilah saja. Ya, most precious, dan kita Indonesia menerjemahkan darah maha indah. Amat berharga juga oke, maha mulia juga oke, sepadan lah ya, sepadan. Poin kedua adalah mengapa harus darah Yesus? Ya, mengapa harus darah Yesus? Oke. Kita memikir begini pola pikir. Dalam pola pikir Semitik, berarti ya Yahudi juga termasuk budaya Arab itu, dosa itu disamakan dengan hutang. Dan hukuman atas dosa itu adalah kematian dan kehancuran. Upah dosa adalah maut, kan surat Roma 6:23. Itu dulu kita berpikir, jadi dosa itu disamakan dengan utang, utangnya ya harus dibayar gitu ya. Maka dosa pun harus dibayar, disamakan dengan hukuman. Oke. Kemudian dalam tradisi perjanjian lama, untuk membayar dosa itu dalam kitab imamat harus ada darah, dan darah itu adalah nyawa. Darah itu nyawa. Ya kehabisan darah, ya kehabisan nyawa. Itu harus ada darah untuk membayarnya agar dosa itu dapat ditebus. Gambar yang saya ambil ya sesuai dengan konteks imamat itu adalah darah lembu, darah domba ya. Itu yang menjadi ibadah kurban pelunas dosa tradisi Yahudi ya. Ya itu. Saya kira kita tidak kesulitan untuk memahami ini ya. Gitu. Dan Yesus harus dihadirkan ke dunia sebagai manusia agar dapat menjadi kurban penebus yang sepadan dan layak untuk melunasi dosa manusia. Ya, ini Allah Bapa harus menghadirkan Yesus. Dalam Injil Yohanes kan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Jadi Kristus dihadirkan kurban penebus yang sepadan dan layak. Baik, oke lanjut. Pertanyaannya begini, mengapa tidak saja diteruskan saja kurban anak domba seperti dalam kitab imamat?
Kenapa harus Yesus? Kenapa tidak diteruskan saja itu kurban anak domba itu? Nah, ini kita ingat waktu Yesus pada malam perjamuan terakhir, Kamis Putih, ketika mengangkat piala cawan, Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalimat konsekrasi setiap kali mengkonsekrir anggur menjadi darah Kristus, ya, waktu misa. Nah, Yesus mau mengadakan perjanjian baru dengan darahnya. Kalau domba itu perjanjian lama. Jadi darahnya, jadi Yesus mau mengadakan perjanjian baru. Karena perjanjian baru, domba dia ganti dengan dirinya sendiri. Itu, ya. Terus dalam kitab Ibrani menarik. Sebab jika darah domba jantan dan lembu jantan itu menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan diri sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan, saya memberi warna merah, menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita lihat di sini perbedaannya. Jadi dalam penulis kitab Ibrani, darah domba itu hanya menyucikan secara lahiriah. Sedangkan darah Kristus menyucikan hati nurani, lalu membuat kita dapat beribadah kepada Allah. Nah, luar biasa kan? Sehingga kita bisa menjawab mengapa bukan diteruskan saja kurban anak domba. Mengapa harus darah Kristus? Gitu. Oke, baik. Tapi pertanyaan yang lain yang muncul, loh, kok Bapak begitu kejam ya? Kok putranya dikorbankan demi manusia? Jadi kalau kita melihat kan Bapa begitu mencintai manusia, oke, lalu mengaruniakan anaknya. Kita bisa melihat gini, loh kayak Yesus itu kayak putra itu kayak wayang gitu ya. Sedangkan Bapa itu kayak dalang yang pokoknya kamu ke dunia harus menumpahkan darah untuk penebusan dosa-dosa manusia biar terbebaskan dari kematian. Nah, kita terhindarkan dari pikiran bahwa Bapa begitu kejam kepada putra karena Yesus sendiri di dalam doa di Taman Getsemani, dia berkata, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dengan sadar dan bebas, Yesus itu bukan di bawah tekanan, tetapi Bapa, saya bersedia untuk sesuai kehendakmu demi penebusan ini. Nah, kerelaan dan sukarela dan tulusnya Yesus inilah membuat bahwa tuduhan bahwa Bapa begitu kejam itu tersingkirkan. Ya, tersingkir karena Kristus itu rela, ya, jadilah kehendakmu, ya. Nah, ini gambar ya, bagaimana ini satu-satu gambar yang saya dapatkan di internet. Jadi dosa-dosa kita itu dari Kristus dari dipaku, disalib dengan warna merah ya, gosip, pride, apa macam-macam itu ya. Oke, saya kira ini lanjutan saja. Ya. Nah. Jadi poin yang kedua tuh menjadi jawaban, saya hanya mengulangi apa yang saya katakan tadi. Mengapa harus darah Kristus? Ya karena kita manusia sudah berdosa, kita upah dosa adalah maut. Lalu Allah karena Bapa mencintai kita, mengutus Yesus putranya untuk menebus kita. Kenapa bukan diteruskan darah domba? Ini adalah perjanjian baru. Ya, bukan hanya lahiriahnya yang disucikan, tetapi batinia. Ya, kemudian kok Bapak begitu kejam? Oh, enggak kejam. Karena Yesus pun dengan sadar dan rela serta tulus mau dikorbankan. Oke, itu poinnya. Sekarang poin ketiga adalah bagaimana gereja dalam devosi ini, bakti kepada darah Kristus, melihat dalam kisah Injil di peristiwa mana saja Yesus menumpahkan darah. Dan saya yakin ini komunitas pasti sudah tahu baik ya. Pertama waktu Yesus disunat 8 lahir ya. Berarti itu 1 Januari lah kalau tersebut ya. Kan 25 lahir lalu 1 minggu berikutnya kan 1 Januari itu Yesus disunat, waktu itu darah Yesus mengalir. Kedua, ya ini selebihnya itu waktu peristiwa salib lah. Sakrat maut di Getsemani dalam gambar Injil Lukas ya. Itu ia berdoa sungguh-sungguh, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertirasan ke tanah. Lukas 22:4. Peristiwa Yesus kembali menumpahkan darah.
Yang ketiga, waktu Yesus didera, disesah. Misalnya saya ambil kutipan Injil Yohanes kan, lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Itulah doa Rosario, peristiwa sedih yang kedua. Yesus didera, darah tertumpah. Nah, untuk mengerti ini kita melihat slide berikutnya adalah ini. Nah, saudari-saudara bisa membayangkan, bukan membayangkan ya, melihat ini dari film Mel Gibson ya, The Passion of Christ itu, habis darah Yesus itu segitu tumpahnya. Dan menarik, di situ Bunda Maria bersama Maria Magdalena bersama Yohanes itu mengelap darah. Nah, nah ini penting sekali untuk apa? Liturgi, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Maka kami para imam, kalau ada remah-remah tubuh Kristus ataukah darah Kristus yang tercetak, itu kami harus mengelap darah mulia ini. Ya, seperti Bunda Maria yang mengelap dengan kain putih darah yang didera itu. Jadi kita juga kan kalau aduh darah ada tubuh Kristus tertumpah. Sehingga dalam misa-misa dulu kalau komuni lidah itu di bawahnya dikasih patena. Ya supaya tidak tercecer itu darah Kristus dalam anggur suci itu ya. Itu. Sekarang kan celup lalu diminta untuk begini kan supaya ini. Tapi saya selalu menambah dengan patena itu, saya arahkan terus sampai ke dekat mulut yang menerima itu. Supaya tidak tercecer. Kalau tercecer kita ingat gambar tadi ya, film tadi ya, Bunda Maria mengelap. Harus darah mulia. Yang keempat is di mahkota duri ya. Mahkota duri lalu mengena kepala, dengan sendirinya pasti darah mengalir dari kepala. Ya. Dan ya ini saya ada satu foto, ini mungkin Bapak Ibu udah ada yang ke sana. Ini di gereja Katedral Notre Dame, Paris yang pernah kebakaran itu dipercaya dalam tradisi itu mahkota duri Yesus itu, relikwi itu ada di katedral di Paris itu. Lalu dibuatlah di tempat apa ya, katakan apa ya, monstran lah ya. Itu luar biasa bagus banget itu. Apa mahkota Yesus itu di situ. Mahkota Yesus itu di situ ya. Lalu yang keempat itu waktu Yesus memanggul salib ya, darah dari kepala, darah dari badan yang disesah, dengan sendirinya jalan salib dari rumah Pilatus sampai Bukit Golgota itu berceceran darah di jalan-jalan di pasar-pasar itu ya. Yang kelima waktu ia disalibkan, yang kita ingat adalah waktu tangannya dipaku, kakinya dipaku, dengan sendirinya darahnya ngalir ya. Jadi makin tambah ya, selain kepala, selain tubuh, dengan sekarang tambah lagi darah, kita bisa membayangkan mengucurnya menjadi lebih deras lagi ya, karena paku. Film Mel Gibson, The Passion itu adalah jawaban maksud saya ini ya. Lalu yang terakhir adalah yang ketujuh adalah waktu lambung Yesus ditikam ya, dengan kata-kata yang sangat jelas di situ, segera mengalir keluar darah dan air. Itu 7 peristiwa ya. Baik, poin yang keempat dalam pengajaran ini adalah apa sih kuasa darah Maha Indah Yesus ini? Sekarang saya pakai darah Maha Indah ya, ikut terjemahan dari doa pujian. Ya ada banyak. Misalnya saya menyebut di sini dari surat 1 Petrus ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus bukan dengan barang fana, melainkan darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda. Jadi menebus kita bukan dengan barang fana, itu kan lagunya ya. Jadi berkat darah Kristus itu kita ditebus. Kita bayangkan tadi dengan dosa tadi ya. Dengan apa? Konsep awal tadi yang poin kedua, mengapa harus darah Kristus? Utang yang harus dibayar. Ya, itu. Darahnya menebus kita. Ya, kita tidak kesulitan untuk memahami ini. Kemudian dalam Efesus 2 ayat 13, Rasul Paulus berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Darah Kristus membawa kita ke dalam membuat kita jauh. Yang mungkin bisa membantu kita adalah bagaimana tabir bait suci terbelah dua. Padahal tabir bait suci itu di dalamnya itu ada
ada tabut perjanjian yang hanya bisa dimasuki oleh imam kepala setahun sekali. Tetapi tirainya terbelah dengan mengatakan bahwa semua orang bisa dekat dengan Tuhan berkat salib, berkat darah Kristus. Ya. Ya, lalu yang dalam surat kepada jemaat di Kolose, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kita tahu bahwa dosa itu kan membuat hubungan kita, relasi kita kan rusak. Relasi rusak, arti yang lain adalah tidak damai tentunya ya. Lalu darah Kristus mendamaikan. Tadi mengakrabkan, jadi menebus, mengakrabkan, mendamaikan kita dengan Allah. Ya, untuk poin ini saya ingat juga ya kadang-kadang dalam tradisi-tradisi di daerah-daerah itu, untuk pendamaian potonglah darah ayam kah, darah babi begitu ya. Tapi sekarang ini darah Kristus sendiri yang mendamaikan kita, luar biasa. Kemudian 1 Yohanes 1 ayat 7, Rasul penulis kitab surat Yohanes penulis Yohanes, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Poinnya sama, jadi menebus, menyucikan, ya, mendamaikan. Darahnya membersihkan kita. Ya. Lalu dalam Wahyu 12:11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan berkat kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai dalam maut. Nah, dianya itu adalah iblis. Ya. Mereka mengalahkan iblis oleh darah anak domba. Jadi darah Kristus memberi kuasa atas iblis. Saya teringat doa yang sering juga saya dengar umat selalu berkata, tutup bungkus aku dengan darah mulia Yesus. Jadi tutup bungkusnya itu salah satu memaknai adalah untuk diluputkan atau dilindungi dari serangan si jahat. Ya, ada doa yang tutup bungkus aku dengan darah. Jadi kayak tutup bungkus itu kayak darah itu kayak APD gitu ya waktu COVID gitu ya. Jadi kayak APD gitu. Terlindungkan dari kuasa iblis ya. Kemudian dari kalimat waktu perjamuan malam terakhir, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpah. Darah Yesus itu mengesahkan perjanjian baru. Kalau lama itu pakai darah domba yang dipersembahkan oleh imam agung ya dalam tradisi imamat sampai zaman Yesus juga ya. Kemudian Yesus membuat perjanjian baru dengan darah sendiri. Maka Yesus serentak sebagai apa? Imam agung, dia sendiri mempersembahkan, dia aja altar ya, imam altar kurbannya ya, tutup pendamaian itu, dan dia sendiri kurbannya. Itu perjanjian baru, jadi tiga dijadikan satu dalam Kristus. Perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, kurbannya ya domba, lalu imamnya ya imam agung, imam altarnya itu yaitu tabut perjanjian itu, katupnya itu. Semuanya oleh Yesus satu. Imam. Maka ketika saya ditabiskan, itu Bapak Uskup sebelum saya ditabiskan, itu Bapak Uskup memberi kaliks itu piala dan pena itu dengan krisma. Lalu kita ingat, krisma itu, minyak krisma diurapi ada 3 ya. Pada imam di tangannya, waktu pentabisan gereja itu kan altar itu kan diurap dengan minyak krisma. Lalu yang satunya itu jadi imam yaitu di tangannya, minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal.
dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Darahnya adalah minuman untuk hidup kekal, ya, tubuh dan darah Kristus, ya. Baik, saya kira itu beberapa poin tadi bagaimana betapa mulianya darah Kristus itu, ya, menebus, membuat kita lebih dekat, mendamaikan, menyucikan, lalu membungkus kita dari kuasa si jahat, membuat kita bersekutu dengan Kristus. Pengesahan perjanjian baru juga minuman untuk kehidupan kekal. Poin-poin ini sungguh menunjukkan kepada kita bahwa luar biasa berharga dan mulianya darah Kristus. Maka layak tadi disebut most precious blood, ya, darah yang amat berharga. Ya. Poin kelima, hanya saya menampilkan komentar para kudus mengenai darah Kristus. Cukup banyak saya membatasi 3 orang saja. 3 atau 4 orang para kudus. Yaitu pertama, komentar dari Santo Efrem dari Suria. Nah, ini dia bagus. Santo Efrem itu berkomentar mengaitkan dengan kolam Siloam, ya, tempat orang buta itu dipulihkan, ya. Dia berkata begini, ya Tuhan, kami tidak dapat pergi ke kolam Siloam, tempat Engkau mengutus orang buta itu. Tetapi kami memiliki cawan darah-Mu yang berharga, penuh dengan kehidupan dan terang. Semakin murni hati kami, semakin banyak yang kami terima dari cawan darah-Mu itu. Jadi dia mengaitkan kolam Siloam itu dengan cawan darah Kristus. Nah, Santo Agustinus, santo kesukaan saya, termasuk doa Roh Kudus pembuka tadi adalah doa Santo Agustinus. Paus Leo kita tahu kan seorang Agustinian, ya. Santo Agustinus berkata begini, janganlah kalian meremehkan diri sendiri. Karena apa? Pencipta segala sesuatu dan kalian menilai kalian begitu tinggi, begitu berharga, sehingga ia mencurahkan darah putra tunggalnya setiap hari untuk kalian. Soal dalam misi, kan? Oleh karenanya, jangan meremehkan diri. Nah, ini bagus juga ya untuk memotivasi orang ketika merasa hopeless banget gitu ya, atau kayaknya udah pesimis banget dengan hidup itu. Hei, darah mulia dipersembahkan untukmu. Betapa mulianya kita, betapa berharganya kita. Nah, itu Santo Agustinus itu ngomongin gitu. Santa Maria Magdalena de Pazzi, seorang Karmelit, dia berkata begini, setiap kali seorang makhluk mempersembahkan darah ini yang dengannya ia ditebus, ia mempersembahkan karunia yang nilainya tak terhingga, yang tak tertandingi oleh apapun. Kita bisa merasakan kalimat-kalimat ini, betapa Santa Maria Magdalena de Pazzi ini terpesona akan darah Kristus, ya. Saya kira tiga santo saja yang saya ambil. Santo Efrem mengaitkan dengan kolam Siloam. Santo Agustinus itu berkatakan betapa mulianya kita sampai darah pun ditumpahkan untuk kita, untuk jangan meremehkan. Sedangkan Santa Maria Magdalena Pazzi itu minta kita untuk, kalau kita mempersembahkan darah ini, maka kita akan memperoleh nilai yang luar biasa. Oke. Dan terakhir adalah sesuatu yang sangat ringan, aneka-aneka devosi. Pasti Bapak Ibu saudara-saudara pasti memahami baik. Saya munculkan beberapa saja sejauh saya menemukan devosi kepada darah Yesus, ya. Itu yang pertama, rosario, ya. Rosario darah amat mulia, ya, amat mulia, amat berharga, ya. Ini rosarionya, saya yakin Bapak Ibu juga pasti ada yang tahu banyak ini. Ini devosi ini disetujui oleh Paus Pius ke-7 dan diperkaya dengan indulgensi dari tahun 1809 dan 1815. Saya sendiri belum pernah ini, belum tahu kayak apa rosario itu, tapi dari gambar yang saya temukan ini, ya, model kapletnya, ya, dan doa-doanya, gambar yang saya temukan demikian. Litani darah Maha Mulia Yesus yang tadi juga sudah kita doakan. Litani ini disetujui oleh Paus Yohanes 23, Santo Pelindung Krisma saya, ya, Giovanni, ya. Saya sangat mengaguminya. Roncalli dari Kardinal Roncalli. Yohanes 23,
pada 24 Februari 1960 dia menyetujui litani darah Maha Mulia Yesus, ya, Litany of the Most Precious Blood of Jesus, dan dipertambah dengan indulgensi. Seruannya selalu save us, save us, save us. Litani darah mulia Yesus. Lalu ada yang lain, yaitu persembahan sebagai penebusan dosa kepada Yesus yang Maha Mulia, disetujui oleh Paus Pius ke-7 2 September 1817 dan diperkaya dengan indulgensi, ya, ini persembahan offerings, ya, sebagai penebusan dosa kepada Yesus yang Maha Mulia, ya. Lalu yang terakhir yang saya temukan adalah persembahan darah mulia untuk jiwa-jiwa. Ada dua doa yang saya temukan dapat ini. Yang doa yang pertama yang di atas itu, an offering prayer of the precious blood for soul. Yang bawah bagus, saya coba membaca. Eternal Father, I offer thee the most precious blood of thy divine Son Jesus, in union with the message said throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, those in my own home and within my family. Wah, luar biasa, ya. Dengan darah Kristus untuk dosa-dosa di api penyucian, pendosa di mana saja, pendosa dalam gereja universal, pendosa di rumah saya, ya, dan keluarga saya. Itu ya. Dan ini saya beberapa waktu lalu itu memberitakan untuk para suster DCPB, Daughter of Charity of the Most Precious Blood. Ini para suster ini sekarang ada di Jakarta, berkarya di Jakarta, banyak di Kupang di Flores juga satu komunitas. Saya memberitakan untuk para suster DCPB. Mereka pakar sekali tentunya, ya, spiritualitas darah Maha Mulia Yesus, ya. Ya, itu para susternya. Lalu yang satu lagi ada di Jogja, di Jakarta, di Sumba banyak, yaitu para suster ADM, Amal Kasih Darah Mulia. Ini foto yang saya ambil waktu perayaan Kaul, nuansanya merah, darah, ya. Para suster ADM. Ini spiritualitas darah. Baik, saudari-saudara, poin paling ujung adalah devosi itu kan selain kita memohonkan rahmat Tuhan, juga apa yang bisa efeknya untuk hidup. Saya berdevosi kepada Bunda Maria mendoakan saya, dan saya meneladani Bunda Maria. Jadi devosi itu selalu yang saya doakan dan yang saya hidupi. Itu. Sekarang devosi darah Kristus itu begini. Itu hendaknya membawa kita pada kepekaan yang mendalam tentang ternyata dosa itu kejam banget, ya, luar biasa, ya. Ngeri sekali dosa itu efeknya, ya. Mengapa? Karena Allah yang hidup dalam bentuk manusia itu harus menumpahkan darahnya. Oh, luar biasa, ya, dosa ini efeknya, ya. Jadi devosi kepada darah Kristus membawa kita pada luar biasa efek dari dosa itu, ya. Sampai Sang Kristus pun harus menumpahkan darahnya. Dengan kepekaan yang mendalam ini, dengan devosi ini, maka poin yang paling ujung adalah bahwa dengan begitu menyadari ini, kita menjadi tidak mau untuk jadi untuk mau tegas menolak dosa, karena kita sadar bahwa gara-gara dosa lah darah Yesus tertumpah. Jadi devosi kepada darah Kristus harus membuat kita untuk mau terus berjuang untuk say no to sin, berkata tidak pada dosa. Sebab ngeri sekali gara-gara ini darah Maha Mulia Yesus tertumpah. Nah, sehingga devosan dalam Maha Mulia ini punya perjuangan dan pertobatan terus-menerus untuk mengurangi, menjauhi dosa. Saya kira itu saja, saudari-saudara. Terima kasih. Dalam bahasa kami orang Maumere, epang gawang. Nah, itu. Terima kasih.